Kowe pin ngerti gak? Simbahmu iku sapa? Eyangmu iku sapa? Eyang Cokro iku. Eyang Cokro iku dukun santet. Simbahmu iku dukun santet. Jenazah dari Pak Cokro yang posisinya ada di ruang tengah, udah dipocong dengan mata yang terbelalak, tiba-tiba bergerak-gerak sendiri, mengeluarkan suara ini seperti suara kambing ini yang sedang disembelih gitu loh. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara. Nah, setelah Yayu ini mendengar baru saja apa yang diucapkan oleh neneknya Rama, Yayu ini benar-benar shock. Dia kaget mendengar kalau Eyang Cokro ini adalah seorang dukun santet. Yayu ini langsung keluar dari rumah Rama. Dia menangis, dia berlari pulang menuju ke rumahnya. Nah, sesampainya di rumah, bapak ibunya ini kan kaget melihat Yayu dengan pulang, kondisinya ini lari. Bapak ibunya sempat lihat kalau wajahnya ini kok sembab seperti menangis. Yayu ini langsung masuk ke dalam kamarnya, banting pintu kamar. Dar! Nah, bapak ibunya ini yang baru aja di sore itu menyelesaikan pekerjaannya, menjahit kolor itu, bapaknya langsung masuk ke dalam kamarnya Yayu ini. Dibuka kamar Yayu, ditanya di situ Yayu, "Duk, kamu kenapa? Kok pulang-pulang seperti marah terus nangis? Ada apa, Duk? Cerita sama bapak." Yayu ini diam aja sambil terus dia ini sesenggukan nangis. Bapaknya ini pun akhirnya keluar. Pintu kamarnya ditutup pelan-pelan. Disusul ibunya, tidak begitu lama, masuk juga. Ke dalam kamarnya Yayu ditanya, "Duk, kamu kenapa? Kok nangis? Kok seperti marah gitu? Kalau ada apa-apa cerita sama ibu toh." "Nanti aja, Bu. Tolong, Bu, ibu keluar dulu. Yayu masih pengen sendiri. Yayu pengen minta waktu sendirilah, Bu. Tolong ya, Bu, pintunya ditutup." Nah, disitulah akhirnya ibu dari Yayu ini pun nurut. "Oh ya wis, Duk, kalau gitu. Nanti kalau udah tenang mau cerita sama ibu, cerita yo, jangan dipendam sendiri ada apa." Yayu ini diem aja. Ibunya ini keluar dari kamarnya Yayu. Pintu dari kamar Yayu ini pun ditutup. Nah, tidak begitu lama Yayu ini masih nangis gitu di dalam kamarnya, masih sesenggukan. Dia ini masih benar-benar kaget. Tiba-tiba ada WA masuk, WhatsApp. Ini dari sahabatnya si Rahma. Di situ Rahma ini intinya minta maaf. "Yuk, minta maaf yuk. Kalau kata-kata dari simbahku, dari nenekku ini menyinggung kamu. Aku di sini sebagai cucunya minta maaf. Lumrah yuk, namanya juga orang tua. Kadang memang bicaranya seperti itu." Nah, Yayu ini justru membalas saat tersebut dengan balasan, "Oh, enggak apa-apa Rahma. Aku di sini malah berterima kasih dengan nenekmu." Jadi apa yang menjadi pertanyaanku ini dari kemarin-kemarin akhirnya terjawab. Kalau ternyata eyangku, Eyang Cokro ini seorang dukun santet. Justru aku berterima kasih sama nenekmu yang dengan gamblang sudah memberitahu kalau eyangku, Eyang Cokro ini adalah seorang dukun santet. Udah, kamu ndak usah merasa ndak enak hati sama aku. Udah biasa aja, Rama. Nah, Rama ini pun membalas, "Oh ya sudah, terima kasih. Pokoknya aku sebagai cucu dari nenekku, aku minta maaf. Aku tidak ingin persahabatan kita nantinya ini kenapa-kenapa. Toh kamu baru pindah ke sini. Udah lama kita nggak ketemu. Ya sudah, kamu menenangkan diri dulu. Kalau sudah tenang, nanti kita keluar lagi. Kita sepeda-sepedaan lagi. Kita jalan-jalan lagi," kata si Rama ini. Nah, setelah diakhiri chat WA tersebut, itu kan di hari itu Yayu ini walaupun dia ini membalasi Rahma dengan ucapan terima kasih
kalau neneknya ini udah gamblang menjelaskan kalau Eyang Cokro ini adalah seorang dukun santet, tapi Yayu ini masih dia ini seperti marah sendiri terhadap dirinya, dan dia ini tidak tahu marah ini sebenarnya sama siapa, mau diungkapkan dengan siapa. Jadi di hari itu Yayu ini benar-benar suasana hatinya ini sedang buruk. Nah, berjalannya hari, di keesokan harinya ini, ibunya dari Yayu ini pun menghampiri Yayu lagi. Di situ ibunya ini tanya, "Duk, kemarin sore kamu itu kenapa? Kok pulang-pulang wajahmu ini seperti marah dan kamu ini nangis, dan kamu juga tidak makan malam semalam ini. Kenapa, Duk? Kok tidak cerita sama ibu?" Nah, disitulah akhirnya Yayu ini pun bicara dengan ibunya. "Bu, Yayu mau cerita sama ibu, mau tanya sama ibu. Tapi ibu tolong dijawab dengan jujur. Tidak perlu ada yang disembunyiin lagi dari Yayu. Toh Yayu ini udah gede, Bu. Yayu udah dewasa. Bu, apa benar Eyang Cokro ini seorang dukun santet?" Nah, ibunya Yayu ini, Bu Asih, awalnya ini terdiam agak lama. Setelahnya menghela nafas ini cukup panjang. Setelah menghela nafas, Bu Asih ini pun menjawab. Ibunya ini menjawab, "Gini loh, Nduk. Ibu ini tidak tahu harus ngomong apa sama kamu kalau udah seperti ini. Tapi sebelum ibu ini menjelaskan semuanya kepada kamu, ibu minta sama kamu, tolong kamu jangan pernah benci dengan bapakmu. Karena bapakmu ini adalah korban dari semua peristiwa yang terjadi ini." Nah, disitulah Yayu ini pun berjanji, "Ya, Bu, Yayu tetaplah sama bapak menghormati. Ada apa toh, Bu, sebenarnya, Bu? Gini, Nduk. Jadi ibu ini susah sebenarnya ngomongnya, tapi karena kamu memang sudah waktunya mungkin untuk tahu. Jadi dulu eyangmu ini, Eyang Cokro, sama Eyang Suminah ini punya dua anak kembar. Dua anak kembar ini laki-laki, yang satu bernama Utomo, di mana itu adalah bapaknya Yayu, dan yang kedua ini adalah Dwi. Dwi ini adik dari bapaknya Yayu. Kedua anak ini laki-laki, kembar. Nah, orang-orang di desa tersebut ini tahu betul kalau Utomo dan Dwi ini memang sangat-sangat akrab. Kemana-mana ini selalu bareng. Jadi mereka ini sepeda-sepedaan keliling desa. Mereka bermain layaknya anak seusia mereka. Lalu mereka ini mandi di kali, di sungai. Ini orang desa ini tahu betul kedekatan mereka. Jadi benar-benar akrab kakak adik itu. Nah, pada waktu itu si Utomo dan Dwi ini masih duduk di kelas 4 SD. Mereka ini bareng. Sekolahnya juga bareng di kelas 4 SD. Nah, di kelas 4 SD ini Eyang Cokro dan Eyang Suminah ini profesinya masih menjadi penjual tembakau. Tembakau seperti tembakau rajangan, berbagai macam tembakau di depan rumahnya. Jadi tembakau rajangan ini seperti yang untuk tembakau tingwe gitu loh, kalau zaman sekarang mungkin ya, yang dilinteng dewe gitu loh, rencang semua. Nah, berbagai macam jenis tembakau ini dijual. Sampai entah kenapa pada waktu itu pelanggan dari tembakau Eyang Cokro, Pak Cokro, dulu manggilnya ini Pak Cokro, ini tiba-tiba sepi. Jadi penjualan ini menurun dan benar-benar sepi sampai pada akhirnya tembakau ini pun tutup. Ketika Utomo dan Dwi ini duduk di kelas 4 SD, tembakau ini tutup. Toko tembakonya tutup. Nah, setelah tutup ini justru rumah dari Eyang Cokro, rumah kita sekarang ini, banyak sekali didatangi oleh orang-orang, di mana orang-orang ini datang dari kota-kota yang jauh. Itu ada yang datang menggunakan mobil. Pada zaman itu mobilnya mobil kuno, tapi kan pada zaman itu udah mewah. Mobil-mobil mewah. Lalu ada yang juga datang dari sekitaran Jogja ini. Ada pula yang naik sepeda motor. Pokoknya ramai, sering kali didatangi oleh banyak orang Pak Cokro ini.
berjalannya waktu, entah kenapa, setelah toko tembakau ini benar-benar gulung tikar tutup, rumah ini menjadi semakin sering kali dihampiri oleh orang dari luar kota dan lain sebagainya, muncullah desas-desus. Jadi yang pertama memercikkan desas-desus ini pun bapakmu ini tidak cerita sama ibu gitu, entah siapa. Jadi awalnya ini desas-desus ini mulai ada di desa tersebut kalau Pak Cokro ini berprofesi sebagai dukun santet. Entah ini awalnya bagaimana kok bisa seperti itu. Sampai berjalannya waktu, rencang semua, rumah dari Pak Cokro ini ramai, Bu Sumina ini sangat ramai gitu, seringkali didatangi orang. Nah, orang-orang yang datang ini memang kebanyakan orang-orang yang perlente. Perlente ini orang-orang yang necis gitu. Orang-orang yang datang ya menggunakan pakaian-pakaian ya orang-orang gedean, priayi gitulah. Nah, sampai pada suatu hari Utomo sama Dwi ini kan pulang dari bermain pada sekitaran jam setengah 12 siang gitu. Utomo sama Dwi ini diajak sama bapaknya. Kebetulan pada waktu itu juga hari Minggu, di mana mereka berdua ini libur. Diajak untuk keluar entah kemana. Nah, setelahnya ini balik ke rumah gitu loh. Nah, bapak juga tidak pernah bilang sama ibu mereka ini dulu kemana gitu. Diajak kemana oleh Pak Cokro ini, oleh bapaknya dari bapakmu ini. Nah, setelah diajak itu, mereka berdua ini kan duduk-duduk pada sekitaran jam setengah 3 siang, duduk-duduk di depan teras rumah si Utomo sama Dwi ini. Nah, Pak Cokro ini di dalam rumah. Nah, tiba-tiba tidak begitu lama Pak Cokro ini memanggil Dwi di situ, adik dari bapakmu, dari Utomo. Dwi, rene Wi. Iki lho, bapak diewangi. Jupuk banyu iki ning sumur. Jadi memang di rumah tersebut ini ada satu sumur tua di belakang. Itu sampai Yayu tinggal di situ masih ada rencang semua, tapi udah tidak digunakan, udah ditutup. Tapi dulu itu masih digunakan. Di sebelah sumur tua ini ada satu pohon, yaitu pohon nangka. Nah, pada waktu itu Dwi ini nurut, oh nggih Pak, masuk ke dalam rumah. Karena disuruh ayahnya untuk mengambil air di sumur. Dwi ini lalu setelahnya ini ambil air. Lah Utomo ini masih duduk di depan rumah ini, masih duduk, masih bersantai gitu kan. Dan setelah hampir setengah jam, Utomo ini ngerasain kok ndak balik-balik ini Dwi ini. Nah, baru aja rasan-rasan Utomo ini tentang adiknya, tiba-tiba bapaknya ini seperti tergopoh-gopoh dari belakang, agak panik ini bilang sama Utomo ini, Mau, Tomo, kayak lo ditulungi, adikmu kecemplung sumur. Loh, Utomo ini kaget. Ya Allah, Dwi, dia ini lari langsung ke belakang gitu, ngecek sumur, bener aja. Setelah sumur ini dicek, Dwi ini udah tenggelam. Dwi ini, Utomo ini ingat betul, ini udah tidak bernyawa pada waktu itu karena udah ngambang gitu loh. Lah bapaknya ini nampak juga tidak panik di situ. Jadi Pak Cokro ini nampak biasa aja. Padahal di situ Utomo ini sempat teriak-teriak. Pak iki lho Pak. Pak iki duit ditulungi Pak. Ojo neng bae, Pak. Ojo meneng ae. Iki duit ditulungi. Bapaknya ini diem aja setelahnya. Sek aku tak ngundang wong kampung. Bapaknya ini lari ke depan. Barulah hampir 1 jam. Bapaknya ini kan dari tenggelamnya Dwi ini baru manggil orang kampung hampir 1 jam. Nah, orang-orang kampung ini pada datang setelahnya. Dwi ini diangkat dari dalam sumur dan bener aja Dwi ini sudah membiru, Dwi ini sudah meninggal dunia. Nah, disitulah Utomo ini benar-benar sedih. Dia ini nangis karena Utomo sayang betul dengan adiknya. Ini adiknya kenapa ya Allah kok jatuh ke sumur, kecemplung ke sumur. Nah, di hari itu juga pada malam harinya si Dwi ini pun dimakamkan. Nah, berjalannya hari demi hari, Utomo ini kan masih sedih, seringkali masih teringat dengan Dwi. Nah, di satu momen Utomo ini seperti baru ngeh. Dia ini mulai agak curiga dengan Pak Cokro, dengan bapaknya. Ini bapak kok seperti aneh ketika Dwi ini tenggelam di sumur, kecemplung di sumur. Keanehan pertama, ketika Utomo ini duduk di depan rumah, dia ini merasa Dwi ambil air ini kok lama bener.
Jadi setengah jam ini Dwi ini ambil air. Padahal tidak biasa-biasanya. Pak Cokro ini menyuruh anak-anaknya untuk membantu mengambil air. Jadi itu kali pertamanya Dwi ini disuruh untuk ambil air. Bahkan Utomo pun tidak pernah sama sekali disuruh oleh bapaknya untuk ambil air. Itu keanehan pertama. Lalu yang kedua, setelah sampai di sumur, Utomo melihat Dwi. Ini posisinya Dwi ini udah ngambang. Jadi kalau orang tenggelam udah ngambang, ini berarti udah cukup lama. Orang itu meninggal gitu loh, tenggelam. Bapaknya kok baru manggil aku, gitu loh. Jadi bapak kok baru manggil aku, batin si Utomo. Yang kedua itu keanehan. Yang ketiga, bapak ini seperti wajahnya tenang saja, diem aja. Setelahnya 1 jam ini baru manggil tetangga-tetangga, para warga untuk mengambil jasad jenazah dari Dwi yang kecemplung di dalam sumur. Rentang waktunya ini cukup lama, 1 jaman. Itulah 3 keanehan yang ditangkap oleh Utomo pada waktu itu. Akan tetapi semuanya itu keanehan-keanehan yang ada dalam pikiran Tomo ini berusaha dia tepis. Karena tidak mungkin lah kalau bapak ini ngelakuin hal seperti itu sama anaknya sendiri. Toh si Dwi, aku itu anak kandungnya, tidak mungkin lah. Jadi berusaha ditepis pemikiran-pemikiran negatif seperti itu oleh Tomo pada waktu itu. Nah, berjalannya hari, keadaan ini mulai normal kembali gitu. Rumah ini mulai ramai lagi, didatangi oleh beberapa orang gitu yang pada waktu itu kemungkinan pasien dari Pak Cokro ini, pasien entah ini minta tolong apa gitu kan. Sudah terkenal sebagai orang pinter, dan terlebih di desa ini terkenal dengan dukun santet. Entah ini yang awal ini siapa yang memulai memercikan kata-kata itu. Nah, mulai berjalan normal kembali, si Tomo ini mulai sekolah lagi gitu kan, kesedihan udah mulai hilang dari lubuk hatinya, walaupun kadang-kadang dia masih sering teringat dengan Dwi. Nah, 1 bulan ini berjalan. Pada satu hari, si Tomo ini diajak oleh Pak Cokro untuk mancing gitu. Nah, Tomo ini seneng diajak mancing ke sungai, di mana sungainya ini ada tebing-tebing gitu, dan seringkali dulu sama Dwi juga mereka mancing di situ. Tomo ini benar-benar seneng. Ya sudah Pak, mau mancing kapan? Ayo hari ini aja, diajak bapaknya. Jadi Tomo ini akhirnya mancing, pergi mancing itu dengan bapaknya, yang lokasinya cukup jauh dari desanya gitu, di ujung desa. Sampai di sana, karena naik sepeda ini diparkir, mereka ini jalan menuruni tebing gitu loh, menuruni sungai ini ada di bawah, ada tebing-tebing yang harus mereka ini lewati. Nah, setelah agak turun dari tebing ini, sungai ini udah nampak. Dan sungai ini alirannya sangat deras gitu loh. Sangat deras, dan sisi kiri kanannya pada zaman itu masih banyak sekali di tepi-tepi sungai ini, banyak sekali pepohonan yang besar-besar akarnya ini menjulur-menjulur. Nah, sampai di tepi sungai, baru aja Tomo ini mau mempersiapkan pancingnya untuk memancing ikan. Tiba-tiba, Tomo ini seolah-olah merasa seperti ada yang mendorong masuk ke dalam sungai gitu. Nah, Tomo ini secara otomatis ini jatuh ke dalam sungai yang alirannya deras, dan Tomo ini langsung seperti terguling-guling gitu, karena di situ batu ini juga cukup banyak cadasnya. Tomo terguling, sempat kepalanya ini juga mengantuk batu. Akan tetapi Tomo ini masih sadarkan diri. Tomo ini sempat Pak tolong, Kak tolong, tapi bapaknya ini seperti seolah-olah masih mempersiapkan pancingan dan seperti tidak melihat ke arahnya Tomo gitu loh. Jadi seperti cuek, entah pada waktu itu bapaknya memang benar-benar tidak sadar atau bapaknya memang sengaja gitu. Jadi Tomo ini Pak tolong Pak, tapi kan kemasukan air, jadi suaranya ini tidak jelas gitu. Sampai pada akhirnya Tomo ini pegangan akar pohon, dan Tomo ini berhasil naik. Pada waktu itulah Tomo ini lemas seperti wah. Bapaknya ini baru seperti lulu. Kamu kenapa le? Bapaknya ini baru seperti sadar gitu. Menghampiri Tomo, kamu kenapa le? Kamu nggak apa-apa le? Nggak apa-apa Pak, bapak kok tak panggilin nggak dengar, kata Tomo. Oh, bapak lagi nyiapin pancing, tapi wajah bapaknya ini tenang. Nah, dari kejadian itu, Tomo ini mulai menaruh curiga dengan bapaknya. Ini bapaknya apa stres ya? Apa dia mengalami gangguan jiwa, depresi? Karena ya toko tembakonya ini bangkrut, lalu Dwi ini meninggal dunia. Jadi
asumsi-asumsi ini mulai dibangun dalam pemikiran si Tomo ini dengan bapaknya ini. Sudahlah, ya yang penting aku waspada. Nah, pada waktu itulah Tomo ini merasa seperti beranjak dewasa. Di kelas 4 SD ini belum waktunya, tapi dia ini udah berpikir secara jauh matang karena mendapati peristiwa-peristiwa yang dia ini alami di kelas 4 SD itu. Nah, setelahnya mereka berdua ini kan pulang. Hari-hari ini berjalan, ada banyak sekali keanehan yang mulai ditangkap oleh si Tomo dengan sosok bapaknya. Tomo ini sering kali melihat kalau bapaknya ini duduk melamun di depan rumah. Jadi tatapannya ini seperti kosong dan tiba-tiba seperti takut sendiri, berteriak-teriak gitu. Wah, ngalio, minggir, ojo nang ini, ngalio. Setelah ini berlari masuk ke dalam kamar seperti orang yang ketakutan. Beberapa kali juga ketika Pak Cokro ini nyuruh si Tomo untuk beli rokok kelobot gitu di warung untuk rokoknya gitu. Ngoleh, bapak tumbasno rokok. Nah, ketika Tomo ini agak bentar Pak, Tomo lagi ngerjain apa? Bapaknya ini langsung seperti nempeleng, gitu seperti marah. Digongkon wong tua kok wangel banget tuh. Ditempeleng kepalanya. Jadi seringkali di situ Bu Sumiana ini pada waktu itu seringkali melerai dan menyelamatkan dari Tomo ini. Wes toh Pak, opo iki? Mbak anak garis siji-siji nih kok. Tinggal ini. Jadi seringkali Bu Sumina ini seperti membela Tomo pada waktu itu. Jadi keanehan-keanehan banyak sekali ditangkap oleh Tomo. Seringkali Tomo ini secara tidak sengaja juga melihat bapaknya. Posisinya ini seperti di dalam kamar, di mana kamar ini kamar bapaknya, Pak Cokro ini. Seringkali seperti menghadap tembok gitu. Seperti duduk bersila, menghadap tembok, menatap bingkai-bingkai foto. Banyak sekali dan entah foto ini fotonya siapa gitu loh. Jadi memang banyak sekali menghadap tembok. Nah, pada waktu itu si Tomo ini kan sudah mulai menaruh curiga. Jadi kecuriganya ini benar-benar akhirnya seperti menjadi-jadi. Ini bapaknya benar-benar mengalami apa gangguan jiwa ya. Yang tadinya ini Tomo ini sering lihat, walaupun sering ya menerima tamu banyak gitu, seperti ada sesaji dan lain sebagainya. Tapi Tomo ini tidak menaruh curiga karena sikap dari bapaknya ini wajar. Ini kok mulai tidak wajar. Jadi mulai menampakkan Pak Cokro ini yang berbeda. Nah, jadi berjalannya waktu, kejadian-kejadian aneh ini seringkali masih ditangkap oleh Tomo. Sampai pada akhirnya Tomo ini duduk di kelas 1 SMA. Disitulah Tomo ini finalnya benar-benar melihat Pak Cokro ini benar-benar aneh. Pak Cokro ini sering kali ngamuk dan Pak Cokro ini entah seperti ketakutan sendiri. Seperti ketika SD ini Tomo ini melihat. Jadi seperti kumat gitulah, duduk di depan teras rumah lalu takut lagi gitu loh. Ngalio, minggir, lari, masuk ke dalam kamar gitu. Seperti orang yang benar-benar ketakutan, tertekan oleh sesuatu hal yang tidak kelihatan gitu. Nah, sampai pada suatu hari si Tomo ini kepingin buang air besar BAB. Dia ini mau menuju ke toilet pada sekitaran jam 7:30 malam gitu. Tomo ini jalan. Nah, belum sampai Tomo ini di toilet, di kamar mandi, tiba-tiba bapaknya ini tergopoh-gopoh. Lari dari kamar ini seperti gugup ini, membawa sebuah tali panjang. Tali ini seperti ya tali tambang gitu, agak besar ini, dibawa tergopoh-gopoh ke belakang. Nah, Tomo ini tidak ngeh, bapaknya ini mau ngapain gitu. Akhirnya Tomo masuk ke dalam toilet kamar mandi ini, dia buang air besar. Nah, di tengah-tengah Tomo ini lagi BAB, Tomo ini mendengar seperti ada suara erangan gitu loh. Disusul dengan suara seperti seperti ini suara apa? Tomo ini curiga ada suara erangan dan suara Tomo ini curiga. Akhirnya Tomo ini cepat-cepat bersih-bersih dari BAB-nya. Dia ini keluar, suaranya dari arah belakang. Tomo ini menuju ke dapur. Dari dapur dia buka pintu lagi ke teras belakang, yang di situ ada sumur dan ada pohon nangka. Tomo ini keluar, disitulah Tomo ini kaget. Ya Allah Bapak. Tomo ini langsung menghampiri bapaknya. Jadi Pak Cokro ini, Tomo lihat kondisinya ini gantung diri di pohon nangka di sebelah sumur tua itu.
Nah disitulah Tomo ini panik. Bu, ibu, bu, manggil ibunya. Ibunya ini lari. Ono apa? Bapak bu, bapak gantung diri bu, bapak gantung diri. Ibunya ini serta-merta nangis. Langsung Tomo ini disuruh ibunya panggil warga, minta tolong warga. Tomo ini langsung minta tolong warga. Pada waktu itu, Pak yang lewat di depan rumah gitu setengah 8 malam itu masih banyak orang. Tolong Pak, tolong. Itu bapakku Pak, tolong. Nah setelahnya beberapa warga ini berbondong-bondong gitu loh ke belakang rumah dari Pak Cokro. Sampai di belakang rumah mereka ini semua kaget melihat posisi Pak Cokro ini tergantung lehernya ini di pohon nangka. Mereka semua ini langsung berbondong-bondong menurunkan Pak Cokro. Ketika diturunkan mereka semua, Tomo, Bu Sumina ini semuanya kaget karena wajah dari Pak Cokro ini benar-benar agak aneh. Wajahnya ini seperti langsung agak menghitam, matanya ini melotot gitu, dan lidahnya ini terjulur. Nah disitulah warga ini agak merinding, tapi warga ini punya inisiatif langsung langsung disiarin aja, disiarin ke kampung bahwasanya Pak Cokro meninggal. Nah setelah disiarkan ini kan sembari dari jenazah jasad dari Pak Cokro ini dibersihkan, dimandikan dan lain sebagainya gitu kan, dipersiapkanlah segala sesuatunya di rumahnya itu. Setelah dibersihkan, warga ini semuanya berbondong-bondong itu mulai datang untuk layat. Jenazah ini sudah dibaringkan, udah dipocong di ruang tengah dari rumah Pak Cokro ini. Jadi di desa tersebut, ini memang ada satu kebiasaan yang semua. Kalau jam berapapun meninggalnya ini seseorang, ini lebih cepat dimakamkan, ini lebih baik. Jadi pada waktu itu sekitaran udah malam jam 8 gitu kan. Dan setelah dibersihkan dan mempersiapkan segala sesuatunya ini udah masuk ke jam setengah 11 malam. Ini jenazah ini tetap nantinya langsung dimakamkan gitu, jenazah dari Pak Cokro. Nah warga ini berbondong-bondong datang gitu kan pada layat, hampir masuk ke tengah malam itu. Nah Pak Cokro ini jasadnya. Jadi jasad dari Pak Cokro ini ada di ruang tengah, di rumahnya. Jasadnya ini udah dipocong. Matanya ini benar-benar nggak bisa dimeremkan gitu loh. Jadi melotot entah kenapa. Wajahnya ini menghitam dan lidahnya ini menjulur, nggak bisa dimasukkan. Jadi susah payah semuanya yang ada di situ. Ada Pak Kiai juga di situ udah didoakan gitu kan, tapi tetap aja nggak bisa. Jadi benar-benar lidahnya masih menjulur, matanya masih melotot, wajahnya ini agak menghitam ketika udah dipocong, udah dibersihkan. Nah setelahnya ini rencang semua. Ketika jenazah ini udah siap gitu kan, mau dibawa ke pemakaman, beberapa warga ini masih ya mempersiapkan keranda gitu untuk dibawa ke sana. Jadi banyak beberapa warga yang di situ walaupun desas-desusnya ini dukun santet dan lain sebagainya, tapi warga ini masih dengan guyub rukun gitulah, masih membantu gitu. Mau dibawa ini jenazah kan, udah siap. Tiba-tiba hal yang mengerikan ini terjadi, rencang semua. Jenazah dari Pak Cokro yang posisinya ada di ruang tengah udah dipocong dengan mata yang terbelalak, dengan lidah ini yang masih menjulur ini karena tidak bisa dibenerin ketika dimandikan, ketika dibersihkan. Tiba-tiba bergerak-gerak sendiri dan seperti mengeluarkan suara ini seperti suara kambing ini yang sedang disembelih gitu loh. Warga semuanya ini benar-benar kaget. Loh, ini kenapa? Ini kenapa Pak Cokro? Pak Cokro ini kenapa? Kok jenazahnya seperti itu? Warga ini shock. Mereka ini mulai pada berhamburan ini pergi. Nah, ada beberapa, masih banyak juga yang ada di situ menyaksikan fenomena seperti itu. Tiba-tiba dari mulut jenazahnya Pak Cokro ini memuncratkan darah, di mana darah ini benar-benar kental dan agak hitam, pekat. Darah ini keluar dari mulutnya dan tidak begitu lama nampak di sela-sela gigi dari mulutnya dari jenazah Pak Cokro. Ini ada rambut ini yang panjang sekali dan rambut-rambut ini nampak di ujung-ujungnya ini tergantung seperti ada silet, seperti ada paku kecil. Jadi disitulah semuanya ini benar-benar kaget. Pada akhirnya banyak yang lari. Tinggallah di situ beberapa orang yang benar-benar pemberani gitulah. Jadi seperti ada Pak Ustadz, Pak Kiai. Lalu ada Tomo, ada Bu Sumina, ini benar-benar nangis di situ. Mereka berdua ini benar-benar nangis, menyaksikan fenomena bapaknya
terutama Tomo, ini bapaknya kok seperti itu, ini sebenarnya ada apa gitu kan. Jadi benar-benar Tomo ini shock, dia ini kaget. Nah disitulah Kiai ini seperti menenangkan keluarga tersebut, lalu mulai didoakan, dibersihkan kembali, beberapa warga juga dipanggil kembali, udah nggak usah takut, dibersihkan gitu. Intinya ya akhirnya dibawa ke pemakaman gitu, dimakamkan, dan ketika dimakamkan ini tidak ada peristiwa aneh apapun dengan semuanya ini baik-baik saja. Jadi setelah tadi seperti ngorok-ngorok mengeluarkan suara gitu kan, jenazah dari Pak Cokro mengeluarkan rambut gitu, setelah dibersihkan ditarik oleh Pak Kiai ini, Pak Cokro ini seperti akhirnya matanya terpejam, lidahnya ini masuk gitu loh. Jadi seperti normal, pada akhirnya ini dimakamkan. Nah, rambut yang sempat keluar dari mulut ini memang diambil oleh Pak Kiai, diambil ini, dicek ini memang di situ ada paku kecil, ada seperti silet gitu yang udah nampak berkarat. Jadi benar-benar ini fenomena yang tidak masuk akal. Sampai pada akhirnya Pak Kiai ini pun menjelaskan, intinya kita semua doakan semoga Pak Cokro ini diterima dengan layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini Bu, yang saya tahu dijelaskan. Jadi dijelaskanlah kalau rambut itu tadi seperti ada silet, ada paku, ini seperti biasanya untuk media santet. Disitulah warga ini jadi akhirnya tahu, benar-benar yakin juga kalau Pak Cokro ini ya dukun santet, dan dia ini menerima azab dari kelakuannya sendiri. Bu Sumina ini diam aja, Tomo ini benar-benar shock, dia ini nangis. Nah, setelah dimakamkan ini, berjalannya hari ke hari, ini tidak ada masalah apapun, sampai pada akhirnya Bu Sumina ini bicara sama Tomo, ibunya ini bicara, "Le, kowe yo ngerti yo Le, bapakmu iki ya dukun, bapakmu iki mbiyene kok ngono." Intinya Bu Sumina menjelaskan kalau dulu dia juga ya ikut mempersiapkan sajennya dan lain sebagainya. Jadi kondisinya kan Tomo ini udah duduk di kelas 1 SMA pada waktu itu kan, dijelaskan, berusaha menjelaskan agar anaknya ini mengerti. Tapi itu dulu ibu ini ya sering mempersiapkan sesajinya dan lain sebagainya ketika bapakmu ini mau melakukan satu ritual. Jadi oleh bapakmu ini memang mau menumbalkan anak kandungnya sendiri ini untuk ya bisa mencapai puncak dari kesaktian ilmu santetnya. Jadi kamu dan adikmu Dwi almarhum itu memang mau ditumbalkan dulu, sampai pada akhirnya ya Dwi ini meninggal. Padahal ibu ini tidak setuju Le. Ibu ini udah berusaha sekuat tenaga tidak setuju, tapi bapakmu ini udah gelap mata. Dwi meninggal dunia dan kamu ini beberapa kali kan berusaha seperti ada kejadian aneh toh, kamu mancing ke sungai, terus kamu beberapa kali di rumah ini mau seperti dicelakakan oleh bapakmu. Ibu ini selalu menghalang-halangi itu. Lah karena terus tak halang-halangi ini ya, sampai pada akhirnya perewangan-perewangan yang membantu dia ini ngamuk. Sosok-sosok jin jahat yang membantu bapakmu ini ngamuk, marah karena dia minta kamu ini tidak dapat sampai sekarang. Itulah yang akhirnya menyebabkan bapakmu ini depresi, seperti stres, dan sampai pada akhirnya ya berakhir dengan seperti itu bapakmu. Disitulah Tomo ini nangis, dia ini benar-benar sedih, dia ini shock, ini keluargaku ini kenapa kok mengalami seperti ini. Sampai akhirnya Tomo ini bilang sama ibunya, udahlah Bu, Tomo ini tidak mau lanjutin sekolah, Tomo tidak betah kalau tinggal di sini, Tomo mau ke Jakarta aja cari kerja. Padahal itu Tomo masih kelas 1 SMA. Nah singkat cerita, sebelum hari keberangkatan si Tomo ini ke Jakarta, ibunya ini sempat mau membekali Tomo gitu loh. Mau membekali Tomo ini dengan ya seperti jajan-jajan untuk di jalan, untuk naik bus dan lain sebagainya gitu kan. Nah ibunya ini pada waktu itu menaruh jajan-jajan ini di besek. Nah besek-besek ini mulai ditata. Nah pada waktu itu diberilah Tomo ini ada 2 besek yang isinya ini jajan. Mau ini dibawa ya untuk di jalan, untuk makan kamu, untuk ngemil kamu. Nggih Bu, matur suwun. Nah pada waktu itu Tomo ini udah mau berangkat, udah pamitan, udah sungkem dengan ibunya. Ibunya ini tiba-tiba lari, mau beseke. Loh beseknya kenapa Bu? Iku ono sing salah, loh. Itu ada yang salah. Beseknya ini diambil oleh ibunya.
besek ini diambil oleh ibunya dan diganti dengan besek lain. Entah kenapa, iki jajannya salah, iki jajannya sing iki. Jajannya yang ini. Oh nggih Bu, Tomo ini akhirnya kan udah setelahnya ini berangkat. Nah belakangan hari ini ternyata besek itulah yang dulu ini sempat Tomo ini lihat. Yang ternyata dulu ibunya ini besek ini ternyata gitu dulu isinya ya foto-foto beberapa orang. Lalu ada foto satu keluarga, banyak sekali ini foto yang ada bercak darah keringnya itu loh, rencang semua. Ternyata itu dulu besek ini yang dicari oleh Tomo, bapaknya dari Yayu. Dan belakangan ditemukan oleh Yayu ini di kamar, ternyata dipendem oleh neneknya ini. Dan ternyata di dalamnya ini ada tulang ayamnya, ada kain kafannya, itu ya seperti peninggalan gitu loh dari dulu almarhum Eyang Cokro ini. Dan dipendem oleh Eyang putrinya, Eyang Sumina ini di kamarnya dari Eyang Cokro dan Eyang Sumina. Entah kenapa kok bisa dipendem, tidak bisa dibuang. Karena kemungkinan ya ada beberapa hal yang menjadi alasan oleh Eyang Sumina ini tidak membakar atau membuang foto-foto atau kain kafan besek itu dulu. Mungkin ada satu, ya mungkin ketakutan tersendiri. Sampai akhirnya itu ditemukan Yayu belakangan hari ini. Nah setelah mendengar semua apa yang dijelaskan oleh ibunya, Yayu ini menjadi berasumsi berarti semua yang ganggu dia selama ini di rumah itu adalah jin jahat, jin jahil yang membantu simbahnya dulu, Eyang Cokro itu dulu, perewangannya gitu. Nah disitulah Yayu ini mulai batin, dia ini sempat bersumpah juga di hatinya. Karena mereka semua yang ganggu aku ini dulunya perewangan dari Eyang Cokro, ya aku tidak boleh takut sama mereka. Kalau aku takut, aku salah, karena mereka semua pembantu dari Eyangku dulu. Yayu ini sempat ada sedikit sesumbar gitu dalam hatinya. Nah, berjalannya hari ke hari, Yayu ini masih tinggal di rumah itu, gitu kan. Jadi dia ini belum melanjutkan untuk aktivitas kuliahnya, dia ini masih cuti. Nah, ada beberapa kejadian ganjil dan aneh lagi yang sering ini didapati oleh Yayu. Tapi Yayu ini mulai tidak takut, dia memantapkan dirinya bahwasanya dia cucu dari Eyang Cokro. Nah di suatu hari Yayu ini bilang sama bapaknya, Pak, ini rumah kapan mau diadakan pengajian lagi? Toh masih sering banyak gangguan-gangguan. Akhirnya bapak Yayu ini bilang, ya sudah nanti 2-3 hari lagi tak manggil Kiai Amir dan beberapa warga untuk ngaji di sini. Singkat cerita, 3 hari kemudian pengajian digelar. Nah di tengah-tengah pengajian ini sedang berlangsung, tiba-tiba ada 2 warga ini yang mengalami lagi kesurupan. Satu warga laki-laki ini mengalami kesurupan seperti di episode pertama Pak Hasim, kesurupan seperti sosok penari yang tangannya ini digerak-gerakan sendiri seperti seorang penari dan matanya ini melotot memandang, menatap tajam ke arah warga yang ada di situ. Dan satunya ini seperti seekor macan, jadi seperti menggeram-geram. Dan yang paling parah ini yang macan yang nari-nari itu tadi langsung seperti dicipratkan air oleh Pak Kiai Amir ini langsung sembuh gitu. Tapi yang kemasukan macan ini seperti jin jahat yang perwujudannya mungkin macan itu ya, siluman macan ini seperti agak susah. Banyak warga ini yang megangin benar-benar kuat. Nah pada waktu itu Yayu ini dari belakang, dia ini berjalan dengan tenang menuju ke arah seseorang yang kesurupan sosok siluman macan itu, laki-laki juga yang kesurupan itu. Yayu ini jalan tenang, ini menghampiri sosok yang kesurupan itu. Tiba-tiba Yayu ini seperti berbisik agak kencang tapi di telinga dari yang kesurupan itu. Sopo kowe? Cok macam-macam kowe nang ngene yo. Aku putune Mbah Cokro. Awas kowe macam-macam nang kene. Nah, secara tidak disangka-sangka rencang semua, sosok yang seperti menyerupi seseorang itu tiba-tiba keluar. Karena yang kesurupan ini tiba-tiba seperti tidak sadarkan diri gitu loh. Jadi seperti lemas, tidak sadarkan diri. Warga ini semua memandang ke arahnya Yayu. Yayu kok sekarang jadi seperti tahu hal-hal yang seperti itu. Warga ini memandang takjub dan juga heran, kaget. Nah disitulah akhirnya semua ini kembali normal. Yang kesurupan ini udah ditenangkan, udah diantar pulang ke rumahnya masing-masing. Pengajian ini pun dilanjutkan. Setelah pengajian, Kiai Amir, bapaknya Yayu, ibunya Yayu dan beberapa warga ini duduk-duduk di teras gitu. Ada yang ngerokok, ada yang ngopi gitu kan, bersantai. Disitulah Kiai Amir ini berucap ngobrol gitulah sama Yayu. Intinya obrolan tentang apa yang Yayu ini sekarang tidak takuti.
mengenai hal-hal seperti itu. Yayu ini sempat bilang sama Kiai Amir, Pak Kiai, aku udah tidak takut. Semua yang ada di sini ini perewangan dulu, perewangan dari kakekku mungkin, dari Eyang Cokro. Aku tidak takut. Kalau toh mereka ganggu aku lagi, ya tak lawan. Nah, pada waktu itu Kiai Amir ini menjelaskan, Mbak Yayu, bagus kalau tidak takut dengan bangsa-bangsa seperti itu. Bangsa jin yang jahat, bangsa setan, iblis ini kita jangan takut. Lawan. Tapi sifat-sifat percaya diri dari Mbak Yayu ini jangan sampai membuat Mbak Yayu ini jadi takabur. Seolah-olah Mbak Yayu ini benar-benar kuat dan tidak membutuhkan kekuatan selain dari kekuatan Mbak Yayu sendiri. Itu namanya takabur, Mbak, tidak bagus. Gini yo Pak, Bu, Mbak Yayu, semua yang ada di sini ini saya tidak bagaimana-bagaimana, tapi saya cuma menyampaikan saja apa yang memang harus saya sampaikan, kata Kiai Amir. Khususnya Bapak dan Ibu Mbak Yayu, ini tolong rumah ini dibuat untuk sholat, dibuat untuk ngaji. Dan Mbak Yayu ini jangan sampai takabur. Sholat, ngaji, minta pertolongan pada Allah, Mbak. Karena semua kekuatan, kepercayaan diri Mbak Yayu, keberanian Mbak Yayu ini berasal semua dari Allah. Kalau Allah ini tidak akan memberikan hal-hal seperti itu, Mbak Yayu ini tidak akan bisa seberani ini sekarang. Jadi disitulah akhirnya Bapak, Ibu, Pak Utomo, Bu Asih, Yayu, ini pun intinya disuruh oleh Kiai Amir untuk lebih mendekatkan diri kepada agama yang tadinya ini mereka ya bisa dikatakan jauh sekali dari agama, jarang sekali yang namanya sholat. Bahkan tidak pernah Pak Utomo, Bu Asih ini, Yayu ini tidak pernah bahkan. Jadi karena mereka Islam, sholatlah, sholat 5 waktu, ngaji. Kalau yang namanya rumah dibuat untuk ngaji, dibuat untuk sholat, insya Allah rumah ini adem, Pak. Tidak ada gangguan apapun. Dan nanti pada akhirnya, walaupun awal-awalnya ada gangguan, mereka merasa kegerahan, kepanasan bangsa-bangsa mereka, tapi lambat laun mereka akan pergi dengan sendirinya karena tidak tahan dengan tingkat keimanan kalian. Percayalah hal-hal itu. Yo Pak, Bu, Mbak Yayu mulai sekarang dekatkanlah diri kepada Allah, sholat 5 waktu, ngaji, dan Mbak Yayu jangan takabur. Semua yang Mbak Yayu ini dapat asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Zat yang paling sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yayu ini seperti tertampar gitu. Oh iya Pak Kiai Amir, terima kasih. Aku dielek Pak. Saya sudah dikasih tahu, diingatkan bahwasanya saya ini menjadi manusia jangan sampai takabur. Itu karena semua ini bersumber. Ini hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berjalannya hari demi hari gitu kan dijalani, Yayu ini udah kerasan tinggal di rumah itu, dan lambat laun gangguan-gangguan ini pun mulai mereda. Sampai cerita ini dituturkan kepada kami. Lah rencang semua, kondisinya pada waktu itu Yayu ini pun melanjutkan skripsinya. Setelah ekonomi kembali membaik, Yayu ini kembali ke Jakarta untuk menyelesaikan skripsinya, dan Yayu ini berhasil diwisuda. Dan sampai di tahun 2024 sekarang, kondisinya Mbak Yayu ini belum menikah. Baru akan menikah insya Allah di tahun depan, 2025 gitu insya Allah, karena udah ada calonnya. Kita doakan bersama-sama semoga dilancarkan untuk Mbak Yayu dan calonnya ini menuju ke acara pernikahan tersebut, menuju ke sunnah Rasulullah. Lah, kondisi dari bapaknya Mbak Yayu, ibunya Mbak Yayu ini sampai cerita ini dituturkan rencang semua, alhamdulillah semuanya ini masih sehat walafiat, masih tinggal di salah satu dusun di kota A tersebut, di sekitaran daerah istimewa Jogja gitu. Jadi mereka bertiga, Mbak Yayu, orang tuanya ini masih tinggal bareng, dan ya masih merencanakan hari bahagia dari Mbak Yayu ini nantinya akan menikah di tahun depan 2025. Sekali lagi semoga dilancarkan Mbak Yayu, dan terima kasih sudah mengirimkan, menuturkan cerita ini kepada kami, cerita kisah yang sangat luar biasa, dan insya Allah kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Mbak Yayu ini. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan. Saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan cerita. Saya Sumarga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.